Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di Jalan RE Marta Dinata di sekitar Gedung Alexis, tadinya namanya itu. Di samping ini adalah pilar-pilar dari layang double decker yang nantinya akan menghubungkan kawasan Ancol Timur ke Simpang Susun Pluit secara langsung. Dan ke depan kita akan melihat di beberapa lokasi termasuk di sini di Jalan Tongkol Raya untuk melihat perkembangan dari pembangunan layang tol double decker ini di sekitar area tersebut. Simpang Susun Pluit ini nantinya akan menjadi sebuah simpang susun dengan banyak sekali jalan layang. Dan yang paling tinggi di simpang susun tersebut adalah sambungan layang dari arah tol dalam kota menuju ke tol double decker Simpang Susun Pluit sampai ke Ancol Timur. Seperti yang kita ketahui, tol Pelabuhan 1 ataupun tol Harbor Road 1 yaitu sudah beroperasi sekarang di atas dari jalan RE Marta Dinata dan juga Jalan Lodan Raya. Nah, tol tersebut dari waktu ke waktu setiap hari yang kita perhatikan sering mengalami kepadatan. Oleh itu dibangunlah dari layang tol double decker ini agar dapat memecah atau menjadi solusi kepadatan tol Harbor Road 1 tersebut. Untuk tipikal struktur bangun dari layang double decker tol Ancol Timur ke arah Pluit ini terdapat 7 macam ya. Yang paling banyak di sini adalah yang struktur nomor 1 yang tipenya single, kemudian ada box girder dan panjangnya 16,1 kilo. Ini berarti bolak-balik dari arah Ancol ke arah Pluit ya. Kemudian yang nomor 1 ini hanya memiliki 1 tiang, kemudian di atasnya ada jalan. Lalu untuk yang nomor 2 ini ada 2 box girder ya, double box girder dengan penopang di bawahnya 1 pilar. Nah, ini ada di sambungan-sambungan antara layang tol dalam kota dengan tol double decker serta yang dari arah Tanjung Priuk ya, akses Tanjung Priuk on ramp dan off ramp masuk ke tol double decker. Lalu satu lagi ada yang dari arah tol Pelabuhan yang dari arah Wiyoto Wiono yang juga tersambung dengan tol double decker di sekitar JIS. Yang ketiga ini ada tipe portal ya. Dan portal ini biasanya ada 2 kaki dari pilarnya. Kemudian di bawahnya itu biasanya ada jalan ya, karena kalau misalnya dibikin satu maka jalan yang di bawahnya menjadi terbelah, itu tidak optimal. Nah, ini ada di sekitar ke arah Tanjung Priuk ya, yang on ramp dan off ramp. Kemudian ada di sekitar Kemayoran ya, di Benyamin Suib, ada di sekitar Jalan Lodan yang bertemu dengan Jalan RE Marta Dinata. Yang nomor 4 ini tipenya span. Nah, ini agak jarang ya. Dan yang kita lihat span ini punya 3 pilar, itu ada di sekitar JIS. Yang kelima ini ada struktur baja. Nah, yang untuk baja kalau yang kita lihat biasanya itu yang agak lebih panjang ya dibandingkan dengan beton, maka baja mungkin lebih kuat dan lebih baik. Lalu yang keenam ini pile slab. Nah, pile slab itu biasanya sudah rendah dan ini ada di sekitar arah ke Tanjung Priok ya. Biasanya itu untuk tanah-tanah yang lebih lunak, kemudian di atasnya dipasang dek-dek ataupun pengecoran seperti itu. Yang terakhir ini PCU girder. Nah, PCU girder itu girder yang berbentuk huruf U. Nah, seperti ini. Itu hanya ada di sekitar JIS, kemudian di area Lodan ya, dan di ujung di dekat Simpang Susun Pluit yang baru nantinya. Salah satu kawasan yang juga dipersiapkan untuk pembangunan pilar-pilar layang tol double decker ini adalah di Jalan Tongkol yang bertemu dengan Jalan Cengkeh ya ke arah Kota Tua. Nah, di area ini juga sudah mulai ditutup dengan berbagai panel-panel. Kemudian untuk lampiran surat Kepala Dinas Perhubungan Pemprov DKI tahun 2022, pembagian dari area pembangunan berdasarkan seksi-seksi yang ada, mulai dari seksi 1, seksi 2 yang ada di sisi timur, kemudian ada seksi berikutnya 2A sampai 2B dan terus ke Simpang Susun Pluit.
Baik, kita akan mulai perjalanan pemantauan dari flyover yang di bawahnya ada jalan Gunung Sahari menuju ke arah Ancol. Tampak tadi di bagian pinggir jalan itu sudah ada yang ditutup dengan panel-panel ke arah area pertemuan Jalan Gunung Sahari dan juga akses menuju ke Ancol persis di bawah flyover yang kita lewati. Berdasarkan desain dari Wika ya selaku kontraktor yang akan melaksanakan pembangunan ini, maka proses pembangunan dibagi dalam zona-zona. Ada zona sisi utara dan ada zona sisi selatan. Sisi selatan ini lebih banyak dengan area-area di sekitar Jalan RE Marta Dinata. Kemudian sisi utara lebih kepada jalan yang ada yaitu Jalan Lodan Raya. Harusnya setelah dari flyover tadi ya, di sini di bagian pinggir nanti akan ada juga pilar-pilar yang dibangun ke arah ujung sampai ke RE Marta Dinata ini akan berbelok ke kanan jalan dan bertemu dengan Jalan Lodan Raya. Ini tadi pertama kita sampaikan ya di bagian awal video sudah ada pilar-pilar di Jalan RE Marta Dinata menjelang ke arah titik pertemuan nanti dengan Jalan Lodan Raya. Pilar-pilar ini sebenarnya harusnya sampai tadi ke arah titik Jalan Gunung Sahari ya, dan di sini yang kita lihat struktur bangun dari pilar-pilar sudah sempurna, baik dari pilarnya sendiri atau juga bagian pier head. Pierheadnya di bagian atas nanti tinggal disambungkan dengan box girder. Nampaknya ini adalah menggunakan struktur tipikal yang pertama. Jadi dengan satu pilar maka akan digunakan untuk jadi jalan ya, karena akan dua sisi ya. Ini baru sisi selatan tepatnya RE Marta Dinata. Nanti yang sisi utara akan ada seperti ini yang juga tersambung dengan box girder. Double deckernya di mana itu yang kita belum tahu. Biasanya double decker itu ada tiang yang akan ke atas lagi setelah dari ada pier head pertama. Lalu di pier head pertama akan ada deck ataupun jalan, dan di atasnya lagi yang paling tinggi akan ada deck juga berupa jalan. Jadi jalannya itu seperti bertingkat ya, ataupun double decker. Satu sama lain mungkin menggunakan arah yang berbeda. Di bagian dalam dari area bawah-bawah pilar kita dapat melihat adanya material-material yang tadi digunakan untuk pembangunan pilar. Namun beberapa lokasi sudah dibuka karena pekerjaannya sudah selesai. Nah, pilar-pilar ini akan diteruskan ke arah sana, namun ini belum ada pekerjaan lanjutan karena masih terdapat semacam hunian tadi ya kalau kita lihat. Mungkin juga ada area-area yang dipakai untuk keperluan lainnya. Harusnya tinggal diteruskan sampai ke arah Simpang Susun Pluit. Ini ujung Jalan RE Marta Dinata yang menyeberang kali, dan ini sudah masuk Jalan Lodan Raya. Harusnya di sini juga akan ada satu jalur lagi untuk tol double decker yang ada di sisi utara dengan konstruksi menggunakan struktur nomor 1 yang paling banyak. Jadi akan ada satu pilar, kemudian ada bagian atasnya yang ada pier head-nya dan disambungkan dengan box girder serta menjadi jalan yang dapat dilewati oleh kendaraan. Baik, ini adalah dari arah tol pelabuhan ataupun dari Wiyoto Wiono, berarti akan ada sambungan masuk ke tol double decker. Kemudian dari arah Tanjung Priuk yang di kanan itu juga sama, ada on ramp dan off ramp, dan cukup tinggi ya yang layang yang dari arah Tanjung Priuk. Jadi di sekitar JIS ya harusnya di sini ada Jakarta International Stadium. Kurang lebih simpang susunnya nanti akan seperti ini. Dari arah Ancol ataupun dari arah Pluit akan ada lurus ke Tanjung Priok, kemudian akan ada berbelok ke arah tol pelabuhan Wiyoto Wiono. Dari arah Wiyoto Wiono akan ada satu masuk ke arah Pluit, langsung tol double decker, dan juga dari arah Priok akan ketemu dengan jalur tersebut menuju ke Simpang Susun Pluit.
Kita bisa lihat struktur bangunannya. Nampaknya yang double decker itu ada di sisi yang jalan lodan ya. Kalau kita perhatikan dari animasi yang ada di YouTube channelnya Harbor Road 2. Kemudian yang dari arah Kemayoran kurang lebih seperti ini, tol double deckernya ataupun tol layang Ancol Timur yang langsung ke Pluit berada di ketinggian yang paling maksimal ya, di atas dari yang lainnya. Seperti ini. Untuk jalur yang tol lama, tol Pelabuhan 1 itu tetap ada, kemudian tidak tersambung lagi di sepanjang Ancol Timur sampai ke Simpang Susun Pluit. Ini sungainya bersih ya, kalinya. Kemudian ke arah depan ini bertemu dengan yang tadi Jalan Gunung Sahari yang ke arah Ancol. Nah, di bagian bawah sini ya. Untuk layang double decker yang di depan gedung Alexis, yang tadi namanya Alexis, adalah seperti ini nih nantinya. Berarti pilar-pilar akan diteruskan ke arah titik pertemuan Jalan Gunung Sahari dan juga jalan ke arah Ancol. Kemudian di bagian bawah dari jalan tol double decker ini kita lihat memang bersih rapi. Harusnya seperti itu ya. Jadi untuk daerah-daerah ataupun area-area yang ada bangunan jalan tidak boleh dihuni oleh masyarakat tentunya, karena bukan peruntukan untuk hunian. Jadi tol ini berada di atas tol Pelabuhan 1. Bagi para pengendara yang ingin langsung sampai ke Pluit dan tidak perlu keluar di Kemayoran Mangga 2 Gunung Sahari, bisa menggunakan tol ini dari arah Wiyoto-Wiono atau dari arah Priuk. Apalagi kalau misal terjadi kepadatan, yang paling sering yang kepadatan yang kita lihat adalah turun ke arah Mangga 2 Gunung Sahari atau juga ke arah Kemayoran. Kemudian yang dari arah bandara, bila ingin langsung ya menuju ke arah Tanjung Priuk, bisa naik tol ini dan langsung keluar di jalan bagian ujung RE Marta Dinata, sedikit lagi sampai di Terminal Tanjung Priuk. Yang dari arah tol dalam kota sama, yang ingin menuju ke Tanjung Priuk tinggal mengambil jalur ya paling kiri, kemudian nanti naik layang yang paling tinggi di sana dan terus sampai ke Tanjung Priuk tanpa harus keluar di mana-mana ya. Ini tidak ada pilihan keluar. Kalau ingin keluar di Kemayoran, ingin keluar di Ancol, maka jangan pilih jalur ini. Nah, tol double decker ini yang di bagian tengah, ini yang di 2 jalur, itu satu ke arah bandara, kemudian yang di belah kanan atau sisi utara itu ke arah Tanjung Priok. Nah, yang ke arah kiri ini dari tol double decker ke arah Tomang, kemudian yang paling tinggi dari arah Tomang menuju ke Tanjung Priok. Maka dengan itu Pluit akan menjadi sebuah simpang susun yang paling, kalau kita lihat nih, paling banyak dan cukup rumit modelnya, tapi untuk melewatinya harusnya sama, tinggal mengikuti arah. Untuk masuk ke tol dalam kota tadi kita lihat agak jauh jalannya ya, jadi tidak langsung bertemu dengan tol dalam kota yang sudah ada, yang dari arah Pluit atau yang dari arah tadi Jembatan 3 kan ada di bawah sini nih. Maka yang sekarang akan lebih jauh, kemudian baru bergabung. Kemungkinan bergabungnya di sekitar Latu Menten mungkin ya. Mungkin ini.
Ini pemandangan simpang susun fluid nantinya pada saat tol double deckernya selesai. Dan targetnya adalah di tahun 2025. Dengan begitu, tol Pelabuhan 1 diharapkan bisa berkurang kepadatannya karena yang kita lihat paling banyak itu adalah kendaraan-kendaraan besar berupa kendaraan logistik atau juga truk trailer dan lainnya. Nanti RE Marta Dinata akan jadi seperti ini model dari susun jalannya ya. Yang pertama ada di sisi kiri itu jalur kereta yang punya 4 rel ke arah Priuk atau ke arah Ancol. Kemudian ada tol double deckernya, walaupun tidak double decker sekali ya kalau di area ini nampaknya. Lalu ada kali dan ada tol double deckernya satu lagi. Harusnya ada tol di bagian tengahnya, yaitu tol Pelabuhan 1 yang saat ini dipergunakan oleh kendaraan-kendaraan yang ingin menuju ke Ancol, ke Pluit. Baik, kita lanjutkan perjalanan di Jalan Lodan Raya. Ini mungkin pada saat nanti pembangunan jalan tol ada beberapa bagian yang akan dibongkar. Dan bila memungkinkan lagi dapat ditata menjadi lebih baik. Kita akan menuju ke kawasan Kota Tua. Nanti kita akan melihat area pembangunan di Jalan Tongkol. Nah, ini adalah jalan kakap yang menghubungkan kawasan Lodan Raya. Itu juga di belakang tadi ada Sunda Kelapa. Di sebelah kiri ini adalah gedung VOC. Ya, ini memang gedung yang tadinya dipakai oleh perusahaan dagang Belanda, VOC pada zaman Hindia Belanda, untuk mungkin ya sebagai markas atau juga tempat berkumpul para petingginya VOC. Indonesia sendiri itu dikendalikan oleh VOC selama 250 tahun, sedangkan pemerintah Belanda itu adalah 100 tahun. Jadi yang zaman VOC kita tidak langsung dijajah oleh Belanda. Ini adalah tol pelabuhan atau tol Harbor Road 1 yang saat ini dipergunakan ya oleh kendaraan-kendaraan. Harusnya di sini dan tadi di lokasi yang kita lewat ada pilar-pilar yang nantinya dibangun untuk penopang layang tol double decker, dan kita sudah lihat di bagian depan sudah mulai ditutup dengan seng. Area tersebut akan dibangun pilar-pilar ya ataupun tiang-tiang yang tadi. Kemudian kita menyeberang lagi di bawah dari rel kereta yang ada di sini. Kalau kita perhatikan area-area di beberapa lokasi itu cukup banyak vandalisme dengan mengecat ya ataupun membuat gambar-gambar sehingga menjadi tidak bagus area-area ataupun gedung-gedung ataupun lokasi-lokasi bekas peninggalan ya ataupun gedung-gedung lainnya karena hal tersebut. Kita menyeberang, ini Taman Kota Intan namanya. Sebenarnya tidak begitu jauh dari stasiun Jakarta Kota. Area ini sempat disiapkan untuk lokasi binaan bagi para pedagang yang ada di stasiun kota yang cukup banyak saat ini ya berada di pinggir jalan, dan bahkan ada yang di area jalan untuk berdagang. Namun karena area ini agak jauh dari stasiun kota, maka mungkin ya para pembeli sepi dan para pedagang kembali ke area di sekitar stasiun kota tersebut. Di depan itu adalah Jalan Cengkeh, kemudian bertemu dengan Jalan Tongkol di bawah dari tol Pelabuhan 1. Kita akan lihat area yang ada di titik temu tol karena di sana adalah area yang akan dibangun pilar-pilar sebagai penopang layang tol double decker. Nah, sudah kelihatan ya, kita nyebrang rel kereta lagi. Di sebelah kanan atau di sisi timur sudah ada barrier-barrier beton, kemudian sudah ditutup dengan panel. Ada satu alat berat ekskavator ya
Kemudian ada kabel fiber optik sebenarnya di sini, mungkin bisa direlokasi karena akan terkena proyek. Sebagian badan jalan dipakai untuk pekerjaan pembuatan struktur bangunan pilar-pilar penopang layang. Kemudian di seberangnya, di sisi utara, di jalan Tongkol, di sini kita lihat belum ada pekerjaan. Ini yang tadi di awal, areanya sudah dibersihkan, hanya saja lokasi ini dipakai untuk parkir truk ya besar dan termasuk area di bawah kolong tolnya. Baik, sebenarnya Jakarta ini kalau ditata dengan baik, khususnya untuk kawasan-kawasan yang punya bangunan-bangunan tua dan bersejarah, pasti akan lebih bagus. Kemudian lagi menjaga kebersihan ya. Karena dengan kawasan yang bersih, tidak ada sampah, orang akan nyaman ya untuk melewatinya. Kemudian keamanan satu lagi yang kita perhatikan di negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, mereka memang melestarikan bangunan-bangunan tua ya, merawatnya serta menjaga kebersihan, menata kawasan, dan itu akan menarik wisatawan-wisatawan yang terutama ingin mempelajari sejarah-sejarah dari bangsa Indonesia misalnya. Nah, kalau di sini adalah sejarah mungkin peninggalan Hindia Belanda yang ada di Kota Tua. Panjang keseluruhan dari tol double decker ini adalah 9,69 km. Kecepatan nantinya yang diperbolehkan adalah 80 km per jam. Jumlah lajur itu ada 3 lajur, 1 jalurnya, maka total ada 6 lajur. Lebar dari 1 lajur adalah 3,5 meter, mencukupi untuk sebuah kendaraan. Jumlah junction hanya ada 2 ya. Jadi kalau mau keluar di Ancol, mau keluar di Kemayoran, jangan masuk tol ini. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.